bau ini, kata si Bunga. Bunga cium juga. Nah, dengar kedua temannya ini ribut-ribut soal bau, Widya bilang lagi, bau amis apa? Aku nggak cium apa-apa kok. Bau nih, Wak. Kecium kok, aku kok kecium kan Bunga? Kata Yuni. Iya, kok nggak cium? Nggak ada. Udahlah, nggak usah dipikirin, lagi makan loh ini kita. Memang aku di situ nggak cium apa-apa. Nah, dia udah biasa aja. Tapi dua temen ini nyium. Nah, akhirnya udah tuh lanjut makan lagi kan. Nah, setelah selesai makan, mereka bertiga lanjutlah itu ngobrol lagi di ruang istirahat. Nah, di antara obrolan itu, Wak, mereka ini memang bercanda-bercanda. Biasalah kan perempuan-perempuan lagi ngumpul bertiga bercanda-bercandaan tuh ya, ketawa-ketawa mereka. Ketawa perempuan kan lebih nyaring kan, Wak. Keras pula suara ketawanya tuh waktu itu. Pokoknya kekek-kekek lah mereka. Nah, awalnya nggak ada sesuatu yang aneh nih, Wak. Tapi waktu mereka lagi ketawa nyaring itu, samar-samar Bunga, kawan yang tadi sakit itu, dengar ada suara perempuan yang juga ikut ketawa. Nah, dia cuman suaranya lebih lengking lagi dibanding kami. Wak, dengar nggak? Kalian dengar nggak? Iya, Wak, dengar aku. Siapa tuh yang ketawa? Nah, di saat yang hampir bersamaan, si Widya Wawa kita ini nggak sengaja noleh ke arah jendela. Dan disitulah, Nat, ya Allah, ya Robi, aku nengok ada perempuan tegak di situ. Perempuan rambutnya gimbal, matanya merah melotot ke arahku. Katanya, astagfirullahaladzim, kata si Widya kan. Langsung refleks Widya keluar dari ruangan, diikuti juga sama Bunga sama Yuni nih, Wak. Nah, pas mereka lagi di luar, tiba-tiba si Bunga yang malah nangis histeris. Dia pegang kedua telinganya kan. Kata dia gitu. Makin panik si Widya, pokoknya makin chaos lagi lah waktu itu kan. Panik, dia langsung lah cari Bu Sari. Bu, tolongin si Bunga, Bu. Dia tiba-tiba nangis, Bu. Dengar itu Bu Sari langsung datang. Dia berusaha juga buat menenangkan si Bunga. Udah tenang Bunga, tenang. Gak kenapa-napa kok, udah tenang. Tapi makin ditenangkan Bunga justru makin tidak terkendali lagi. Wah, makin histeris dia. Nah, karena gak sanggup nenangin si Bunga, Bu Sari bilang, Widya, tolonglah panggil Pak Didi di pos satpam, katanya. Nah, pas Widya ini beranjak dan jalan ke depan, pas dia sampai di depan pintu puskesmas itu, langkah Widya tiba-tiba terhenti karena dia nengok lagi ada perempuan baju merah. Tadi perempuan baju merah muncul depan dia. Tersenyum. Widya nengok lagi depan pintu tuh, langsung tutup mata ya kan, sambil baca-baca doa dalam hati. Astagfirullahaladzim, ya Allah tolong aku, ya Allah, astagfirullah. Terus waktu dibuka lagi udah nggak ada lagi sosok itu, Wak. Mau balik lagi, kasihan si Bunga masih menangis-nangis kayak gitu, Nat. Akhirnya aku beranikan diri, bismillah, aku panggil lah Pak Didit itu juga. Tetap dia panggil Pak Didit depan pos satpam. Pak Didit pun langsung datang ke tempat si Bunga tadi. Nah, melihat kondisi Bunga, Pak Didit langsung membacakan surat-surat pendek dan memaksa Bunga untuk meminum air yang memang sudah didoakan. Nah, tenang dulu Mbak, minum dulu. Nah, gak lama setelah itu Bunga akhirnya berhenti berteriak dan sudah bisa ditenangkan, Wak. Dan setelah situasi udah agak kondusif nih, barulah Pak Didit nanya, Pak Satpam nih nanya, Mbak, ini kalian habis ngapain toh, kok tiba-tiba teman kalian histeris kayak gini? Bu Sarinya lah, iya mereka dari tadi bercanda Pak, tapi suaranya kencang kali, saya yang di belakangnya dengar suara mereka. Mungkin ada makhluk halus yang keganggu nih sama suara kalian, kata Bu Sari gitu. Nah, di situ Widya ngaku, oh iya Pak, tadi kami habis ketawa-ketawa memang. Terus gak lama kemudian, itulah Pak, kami ditampain ada perempuan dekat jendela ruang istirahat tuh. Hah? Sosok perempuan? Gimana wujudnya, kata Pak Didit gitu. Widya pun jelas kalau sosok perempuan tuh bajunya merah, Pak, matanya melotot, terus rambutnya gimbal. Nah, setelah mendengar penjelasan Widya, Pak Didit sama Bu Sari ini tiba-tiba berpandang Nadia, seolah-olah tahu sesuatu lah gitu. Nah, Widya yang menangkap sinyal itu langsung nanya lah ke Pak Didit, emang kenapa Pak, siapa sosok itu, Bapak tahu kan itu siapa gitu. Oh, saya nggak tahu Mbak, itu cuma makhluk iseng aja tuh. Udah, lebih baik kalian semua istirahat dan jangan pernah tertawa kencang-kencang ya Mbak, ya jaga suaranya, kata Pak Didit gitu. Nah, dengar itu Widya, Bunga sama Yuni pun menurut. Tapi kali ini kami udah gak berani lagi istirahat dekat ruang ruang istirahat tuh. Kami duduk semua di bawah dekat meja resepsionis lah. Nah, di situ kami ngalihkan lah itu pembicaraan kan, supaya gak mencekam kali lah itu situasinya kan. Bu Sari balik lagi ke ruangan dia. Dah balik lagi nih, Wak, ke kondisi yang agak normal lah gitu kan, gak ada aneh-aneh lagi. Tapi selang beberapa jam kemudian, kejadian mistis kembali lagi datang, Wak. Ini lebih ekstrim lagi. Jadi di malam itu, ini masih di hari yang sama nih, Wak, ya. Widya sama kedua temannya itu nggak ada yang bisa gantian tidur gitu, Wak, gara-gara mereka sama-sama masih kebayang kejadian tadi. Dan untuk mengusir rasa bosannya, mereka ya udah sama-sama masing-masing main-main HP gitu sampai malam makin larut lagi. Nah, ketika waktu menunjukkan pukul 2 malam, mereka dengar ada suara benda jatuh dari ruangan bersalin, ya kan? Apa tuh? Nah, meski penasaran, mereka memutuskan untuk mengabaikan suara itu. Mereka lanjut lagi main HP. Udah nggak usah diopenin, nggak usah ditanggepin gitu. Udah main HP lagi. Nah, nggak lama kemudian, tiba-tiba Bunga dicengkramnya tangan Widya. Wid, barusan aku nengok kursi roda depan kita tuh tiba-tiba jalan sendiri. Ah, yang betul kau. Salah tengok nggak kok? Betulan, aku nggak salah tengok. Iya, tengok lah tuh. Widya pun berdiri bentar sambil memastikan perkataan si Bunga tadi kan. Ku tengok tuh kursi rodanya.
nggak gerak, diam aja. Salah tengok ini si Bunga gitu. Nah, karena nggak ada sesuatu yang mencurigakan, Widya balik lagi lah itu rebahan di bawah meja resepsionis itu kan. Nggak ada salah tengok kau. Gara-gara lagi rebahan, terus di luar juga hujan deras sekali, anginnya sepoi-sepoi masuk, ketiduran aku Nadia. Nah, pas lagi enak-enak tidur ini Widya tiba-tiba dibangunin sama si Yuni. Widya bangun, ada pasien mau lahiran katanya. Nah, denger itu Widya langsung dibuka matanya, dirapikan bajunya, terus dihampirilah itu pasien yang datang tua. Memang ada pasien datang. Nah, setelah dihampiri, Widya ini baru tahu kalau pasien itu adalah seorang perempuan muda. Perutnya udah besar kali Nadia, tubuhnya basah kuyup, mungkin gara-gara kehujanan kan. Dan dia hanya datang sendirian tanpa ditemanin sama siapapun.